Introducing Bropatch Team. Profesor Dr. Triwidiawati, Magister Sains, Doctor of Philosophy, dosen program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Profesor Dr. Triwidiawati, Magister Sains, Doctor of Philosophy, menyelesaikan sarjana kedokteran di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan magister di bidang ilmu farmasi di Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2007. Beliau juga menyelesaikan program doktor di bidang ilmu farmakologi dari University Science Malaysia dan lulus pada tahun 2016. Beliau juga telah melakukan banyak penelitian, di antaranya pengembangan kapsul mengandung kombinasi ekstrak ikan gabus, meniran, dan temulawak sebagai obat herbal terstandar, uji toksisitas lanjutan yang didanai oleh Dikti Matching Fund pada tahun 2023. Selanjutnya, efek ekstrak daun Colacacia gigantea terhadap pertumbuhan dan respons imun tikus model malnutrisi yang didanai oleh DRTPM Pendidikan Tinggi pada tahun 2022. Kemudian, aktivitas antidiabetik dan antioksidan squalen pada model tikus diabetes mellitus tipe 2 yang didanai oleh DRTPM Pendidikan Tinggi pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Selain itu, sebagai bentuk perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi, Profesor Dr. Triwidiawati, Magister Sains, Doctor of Philosophy, juga telah melakukan banyak pengabdian kepada masyarakat. Di antaranya, yang pertama, penyuluhan mengenai tips sehat selama bulan Ramadan pada tahun 2023. Yang kedua, penyuluhan mengenai deteksi dini kanker leher rahim pada tahun 2023. Yang ketiga, penyuluhan mengenai peningkatan produktivitas kerja dan cerdas menggunakan obat di rumah tangga pada tahun 2023. Yang keempat, edukasi kesehatan dan komunikasi dalam rumah tangga bagi calon pengantin wanita di Kota Medan pada tahun 2022. 5. Sharing Research Activities or SRA, penelitian polimorfisme dan tanaman obat sebagai antidiabetik pada tahun 2022. Enrico Frandito Sihombing, mahasiswa Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter, Angkatan 2022. Gracia Anastasia Peranginangin, mahasiswi Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter, Angkatan 2022. Prima Hagai Marbun, mahasiswi Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter, Angkatan 2022. Albert Chris Christian Zenrato, mahasiswa Fakultas Farmasi, Program Studi Farmasi, Angkatan 2021. Ganggas Prasetya Sipayung, mahasiswa Fakultas Farmasi, Program Studi Farmasi, Angkatan 2021. Halo sahabat pemirsa, jumpa lagi bersama kami di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu bentuk sediaan obat yang inovatif dan praktis, yaitu patch. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana cara membuat dissolving microneedle patch yang mengandung bahan aktif enzim bromelin yang berasal dari buah nanas. Jadi, jangan kemana-mana, simak hingga selesai agar tidak ada informasi yang hilang. Setelah video ini, sahabat pemirsa akan mengetahui apa itu bentuk sediaan patch,
bagaimana cara kerjanya, apa-apa saja jenisnya, apa kelebihan dan kekurangannya, dan tentunya juga akan mengetahui bagaimana proses pembuatannya. Dalam hal ini seperti yang disebutkan di awal tadi, kita akan membuat bagaimana kalau bahan aktifnya itu adalah enzim bromelin yang diperoleh dari buah nanas. Sebelumnya kita ulang kaji kembali apa yang dimaksud dengan bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat merupakan sediaan farmasi dalam bentuk tertentu sesuai dengan kebutuhan, mengandung satu zat aktif atau lebih dalam pembawa yang digunakan sebagai obat dalam ataupun obat luar. Bentuk sediaan obat berkaitan dengan cara pemberiannya, apakah secara oral, parenteral, ataupun topikal. Cara pemberian obat secara topikal ini nanti ada yang menghasilkan efeknya lokal atau setempat, dan juga ada yang menghasilkan efek sistemik yaitu secara transdermal. Jadi, sediaan transdermal merupakan sediaan farmasi yang digunakan pada permukaan kulit secara non-invasif tanpa melukai jaringan dan tidak menimbulkan rasa sakit. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dioleskan, ditempelkan, atau disemprotkan sehingga terjadi proses permeasi molekul obat yang menembus lapisan-lapisan kulit menuju sirkulasi darah untuk memberikan efek farmakologi secara sistemis. Bentuk sediaannya ada yang krim, gel, transdermal spray, dan juga patch. Jadi, patch merupakan sediaan transdermal dengan penghantaran obat secara topikal yang dapat memberikan efek sistemik yang terkontrol melalui kulit menuju aliran darah. Selanjutnya, karena ini kerjanya melalui kulit, tentu kita perlu mengetahui bagaimana lapisan-lapisan kulit. Jadi, secara umum kulit kita terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis merupakan lapisan terluar yang berfungsi sebagai pelindung. Di bawahnya ada dermis yang mengandung pembuluh darah, dan hipodermis yang berfungsi sebagai penyimpan lemak dan juga bantalan. Selanjutnya, lebih detail lagi bisa kita lihat bahwa epidermis ada 5 lapisan, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal atau germinativum. Pada stratum corneum, ini menunjukkan lapisan epidermis paling atas yang tersusun dari korneosit, yaitu sel keratinosit keras yang sudah mati dan sedikit lemak. Kemudian ada stratum lucidum, ini merupakan lapisan epidermis yang tipis dan transparan yang tersusun dari sel keratinosit yang berbentuk datar. Pada stratum granulosum, di sini dijumpai sel keratinosit yang di dalamnya terkandung granul. Selanjutnya di stratum spinosum. Pada stratum spinosum ini tersusun dari sel Langerhans serta protein pengikat atau desmosom dan sel keratinosit yang membuat kulit menjadi lebih kuat dan elastis. Selanjutnya di bagian stratum basal atau germinativum, pada bagian ini yang merupakan epidermis paling bawah, disinilah tempat produksi sel-sel kulit baru, protein keratin, dan sel melanosit yang merupakan sel penghasil melanin atau zat warna kulit. Selain itu, di lapisan ini juga terdapat sel Merkels yang bertugas sebagai sensor penerima rangsangan saraf untuk merasakan sentuhan. Jadi, obat yang terdapat dalam patch ini harus bisa melewati lapisan epidermis yang memiliki lapisan paling luar yang disebut stratum corneum ini tadi. Stratum corneum ini merupakan lapisan yang paling sulit ditembus karena juga berfungsi sebagai penghalang utama. Kalau sudah melewatinya, maka obat akan bisa mencapai dermis yang kaya akan pembuluh darah, sehingga memungkinkan bahan aktif atau obat masuk ke dalam aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Ada 2 sistem pengantaran obat melalui patch transdermal, yaitu sistem pasif dan sistem aktif. Pada sistem pasif hanya mengandalkan difusi alami untuk memindahkan obat dari patch ke kulit dan ke dalam tubuh. Sistem ini memberikan laju difusi yang konsisten, tergantung pada karakteristik kulit dan desain patch.
Sistem penghantaran obat transdermal aktif menggunakan metode khusus untuk membantu pemindahan obat ke kulit dan ke dalam tubuh. Metode ini meliputi penambah dan permeatur kimia, arus listrik rendah seperti iontoforesis, dan juga alat bantu fisik seperti jarum mikro. Jumlah difusi bergantung pada metode aktif yang digunakan, karakteristik obat, dan juga kulit. Selanjutnya, sediaan patch ada dua tipe, yaitu patch tipe membran dan patch tipe matriks. Masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme pelepasan obat yang berbeda. Pada patch tipe membran, patch ini memiliki lapisan membran yang mengontrol pelepasan obat. Jadi, obat disimpan dalam reservoir dan dilepaskan secara perlahan melalui membran ke kulit. Kelebihan patch tipe ini adalah kontrol pelepasan obat yang sangat baik, memastikan dosis obat yang konsisten, namun pembuatannya lebih kompleks dan biaya produksinya lebih tinggi. Selanjutnya, yang tipe matriks, dalam patch ini obat dicampur langsung dengan matriks polimer dan dilepaskan melalui difusi dari matriks ke kulit. Dengan demikian, patch tipe matriks lebih mudah dan murah untuk diproduksi. Namun, kontrol pelepasan obatnya tidak seakurat patch tipe membran. Sekarang, mari kita lihat berbagai jenis patch obat yang tersedia sesuai dengan kebutuhan terapi masing-masing pasien. Pertama, ada patch nikotin. Patch ini digunakan untuk membantu orang berhenti merokok dengan memberikan dosis nikotin yang terkendali ke dalam aliran darah, mengurangi keinginan untuk merokok dan gejala penarikan nikotin. Selanjutnya ada patch hormon seperti patch estrogen atau kombinasi estrogen dan progesteron. Patch ini digunakan dalam terapi penggantian hormon untuk mengatasi gejala menopause atau kondisi lain yang disebabkan oleh kekurangan hormon. Kemudian ada patch analgesik yang digunakan untuk mengatasi nyeri kronis seperti patch fentanyl. Patch ini memberikan dosis opioid yang terkendali untuk mengelola nyeri yang tidak dapat diatasi dengan obat oral. Berikutnya ada patch anti-angina seperti patch nitrogliserin yang digunakan untuk mengobati angina atau nyeri dada akibat penyakit jantung. Patch ini melepaskan nitrogliserin yang membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke jantung. Patch antihipertensi mengandung obat seperti klonidin yang membantu mengontrol tekanan darah tinggi dengan melepaskan obat secara perlahan ke dalam aliran darah. Perbedaan utama antara jenis-jenis patch ini terletak pada zat aktif yang digunakan dan tujuan terapinya. Sekarang mari kita bahas keuntungan menggunakan patch obat. Keuntungannya, pertama dari sisi kemudahan penggunaan, cukup ditempelkan pada kulit dan tidak perlu minum obat. Kedua, pelepasan obat yang terkendali, yang memastikan kadar obat yang stabil dalam darah. Ketiga, efek samping ke saluran cerna yang minimal karena tidak melalui saluran pencernaan sehingga mengurangi risiko iritasi lambung. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan pengobatan karena pengguna hanya perlu mengganti patch sesuai jadwal yang ditentukan. Dan yang kelima, frekuensi penggunaan obat menjadi berkurang. Dan yang keenam, bila terjadi toksisitas bisa dilakukan pengatasan secara cepat. Selanjutnya, kelemahannya, bentuk sediaan transdermal ini tidak untuk obat dosis besar. Kemudian adanya sifat kulit yang merupakan perintang atau penghalang, sehingga hanya molekul yang kecil dan lipofilik yang dapat tembus. Selanjutnya, bisa adesif tidak menempel baik, bisa terjadi kemungkinan iritasi, perubahan flora kulit, dan juga diperlukan pengaturan dosis regimen yang akurat. Sekarang mari kita pelajari tentang teknologi dissolving microneedle patch dan nanoemulsi, dua inovasi canggih yang berkaitan dengan pengantaran obat melalui kulit. Dissolving microneedle patch adalah teknologi di mana microneedle yang sangat kecil ditempelkan pada kulit. Microneedle ini terbuat dari bahan yang dapat larut dan mengandung obat atau zat aktif yang dilepaskan saat microneedle larut di dalam kulit. Keuntungan utamanya adalah kemampuannya untuk mengantarkan obat secara langsung ke dalam kulit tanpa rasa sakit dan tanpa meninggalkan sisa bahan yang harus diambil kembali.
Nanoemulsi adalah sistem penghantaran obat dalam bentuk emulsi dengan ukuran partikel yang sangat kecil, biasanya dalam rentang nanometer. Nanoemulsi ini meningkatkan penyerapan obat melalui kulit dan memastikan pelepasan obat yang lebih stabil dan terkendali. Dengan menggunakan teknologi ini, kita dapat meningkatkan efektivitas pengobatan, mengurangi efek samping, dan meningkatkan kenyamanan pasien. Selanjutnya, mari kita saksikan bagaimana proses pembuatan dissolving microneedle patch oleh Enrico dan kawan-kawan. Persiapan alat dan bahan. Yang pertama, enzim bromelin. Air demineralisasi, solvent 96%, Twin 80, PVA atau polyvinyl alkohol, minyak zaitun, polyvinyl pyrrolidone atau PVP, hidroksipropil metil selulose atau APMC, asam oleat, polyethylene glikol, propil paraben, metil paraben atau nipagin, dan butylated hydroxytoluene ataupun BHT. Dermastem, cawan porselen, gelas beker, spatula, batang pengaduk, gelas arloji, pipet tetes, wadah cetakan, lumpang, alu, gelas ukur, masker, dan handscoon atau sarung tangan. Selanjutnya adalah pembuatan template atau cetakan dissolving microneedle. Template cetakan microneedle patch dibuat dengan menggunakan silicone rubber RTV48. Pertama, silicone rubber RTV48 sebelum digunakan. Selanjutnya, tuangkan silicone rubber RTV48 yang telah diaduk ke gelas beker. Tambahkan katalis RTV ke dalam gelas beker dan aduk hingga campuran silikon tercampur merata. Kemudian letakkan jarum dermastem pada wadah cetakan yang telah disediakan. Selanjutnya, tuang campuran silikon yang sudah diaduk ke dalam wadah cetakan yang berisi microneedle stem. Jangan lupa pastikan campuran silikon menutupi seluruh jarum dermastem. Lalu pecahkan gelembung udara dan diamkan silikon hingga mengering selama kurang lebih 24 jam. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan nanoemulsi dari enzim bromelin. Pertama, siapkan fase air, timbang Twin 80 sesuai perhitungan, kemudian tambahkan air demineralisasi secukupnya ke dalam Twin 80.
Kemudian, homogenisasi campuran fase air dengan kecepatan 2000 rpm selama kurang lebih 20 menit. Sembari menunggu fase air, kita siapkan fase minyak. Pertama, timbang minyak zaitun sesuai perhitungan. Kemudian timbang asam oleat sesuai perhitungan. Dan timbang BHT juga sesuai perhitungan. Setelah itu, panaskan dan aduk fase minyak hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, campurkan fase minyak ke fase air. Kemudian, timbang propilen glikol sesuai perhitungan, serta timbang nipagin juga sesuai perhitungan. Lalu, tambahkan propil paraben sesuai perhitungan. Panaskan dan aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan campuran tersebut ke dalam campuran yang sedang dihomogenisasi. Kemudian siapkan etanol 8%, dan masukkan ke dalam campuran yang sedang dihomogenisasi. Lalu, jangan lupa untuk menimbang enzim bromelin sesuai perhitungan. Bromelin yang sudah ditimbang kemudian dicampurkan ke campuran yang sedang dihomogenisasi dan dilanjutkan dengan homogenisasi secepat 2000 rpm selama kurang lebih 10 menit. Langkah selanjutnya adalah pembuatan polimer. Pertama, timbang PVA atau polivinil alkohol sesuai perhitungan. Setelah itu, kita meleburkan polivinil alkohol yang telah ditimbang. Kemudian, timbang PVP juga sesuai perhitungan. Dan timbang HPMC sesuai perhitungan pula. Setelah selesai menimbang, tuangkan 10 ml air panas ke dalam lumpang dan kembangkan HPMC di air panas yang telah dituangkan tadi. Kemudian tambahkan PVP ke dalam lumpang. Selanjutnya, tambahkan PVA yang telah dileburkan ke dalam lumpang yang berisi campuran HPMC dan PVP. Dan aduk hingga polimer tercampur merata. Langkah selanjutnya adalah pencampuran polimer dan nanoemulsi bromelin. Tuangkan kurang lebih 5 ml nanoemulsi enzim bromelin ke polimer yang telah dicampurkan tadi. Aduk hingga polimer dan nanoemulsi enzim bromelin tercampur merata. Kita lanjutkan dengan pencetakan dissolving microneedle patch. Tuangkan campuran polimer dan nanoemulsi tadi ke dalam cetakan yang telah dibentuk sebelumnya. Ratakan campuran ke tempat cetakan, kemudian tunggu hingga mengering selama kurang lebih 24 jam. Berikut merupakan hasil dari dissolving microneedle patch, brow patch. Setelah mendapatkan hasil cetakan, kita akan mengukur dimensi dari patch yang telah kita buat. Kita akan mengukur menggunakan mistar dan didapatkan panjang dari brow patch adalah 2,5 cm. Sementara ukuran lebar dari brow patch adalah 1,5 cm. Setelah mengukur dimensi panjang dan lebar, kita juga harus mengukur dimensi tinggi dari brow patch. Kita akan menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Didapatkan tinggi patch keseluruhan adalah 1,5 mm. Tinggi patch ini sendiri terdiri dari tinggi base patch dan juga tinggi microneedle.
Dari hasil pengukuran, didapatkan tinggi base patch sepanjang 0,75 mm. Hasil pengukuran ini sesuai dengan standar patch, yaitu lebih kecil dari 1 mm. Karena tinggi base patch adalah 0,75 mm, berarti tinggi microneedle adalah 1,5 mm dikurangi dengan 0,75 mm, didapatkan hasil 0,75 mm pula. 0,75 mm setara dengan 750 mikrometer. Artinya, memenuhi syarat microneedle, yaitu harus berada di bawah 1000 mikrometer. Setelah mengukur dimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tinggi base patch, dan dimensi tinggi dari microneedle, selanjutnya kita harus mengukur pH dari bro patch ataupun patch yang kita buat. Tujuannya adalah agar kita mengetahui apakah patch yang telah kita buat ini layak untuk dipakai di kulit atau tidak. Didapatkan hasil dari pengujian pH ataupun tingkat keasaman dari bro patch adalah 5,98. Hal ini telah memenuhi kriteria patch yang akan ditempel ke kulit, yaitu di antara 4,5 hingga 7. Jika pH terlalu asam, akan dapat mengakibatkan kulit iritasi. Sebaliknya, jika pH terlalu basah, ini juga dapat mengakibatkan kulit menjadi kering, bahkan bersisik. Lalu, mari kita lihat dari profil dissolving microneedle patch, bro patch yang telah dibuat. Didapatkan ukuran partikel aktif dari nanoemulsi enzim bromelin sebesar 64 nanometer. Hal ini menjadi penting karena ukuran partikel harus sesuai dengan standar, yaitu di antara 10-100 nanometer. Kemudian, konsentrasi bromelin adalah 3% dan pH patch telah sesuai dengan standar. Kita juga melakukan uji lipat ataupun folding test dan didapatkan hasil lebih dari 300 kali lipatan sebelum patah. Hal ini sesuai dengan standar di mana sebuah patch harus mampu dilipat lebih dari 200 kali sebelum menjadi patah. Bro patch juga stabil dalam penyimpanan di suhu ruang dengan silika gel selama 15 hari. Selanjutnya, hasil uji fungsionalitas dissolving microneedle patch bro patch. Bro patch dapat menempel dengan baik dan juga nyaman digunakan. Bro patch juga tidak menimbulkan iritasi pada tempat ditempelkan. Serta microneedle dapat larut di suhu permukaan kulit. Patch up the pain, power through it,